Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadu'un wa la yabghiya ba'dukum ala ba'din. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ikhwatu iman, palawargi sadayana, sepuh-sepuh simkuring, persis persistri nu aya di wewengkon Masjid Al-Haq. Kitu oge rekan-rekan simkuring, rai-rai simkuring, pemuda-pemudi hima-himi upami aya. Alhamdulillah biasa silaturahim dina situasi kali kondisi lemur urang, daerah urang, negeri urang sapertos kieu ayana. Namun simkuring moal nyabit-nyabit, moal medar naon anu sumebar di medsos kiwari, palawargi langkung uninga. Tapi danget ayeuna mah sabaraha puluh menit kapayun urang mancing, urang nyumpingkeun naon nu dijanjikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami hiji kaum sasarengan calik di hiji majlis, ieu majlis teh pernahna pi baitin min buyutillah, salah sawios bumi Allah nu diangge tempatna, sanes tempat nu lian sampai tempat nu sejen, pi baitin min buyutillah, di salah sawios bumi Allah di masjid. Kajabi Rasul ngajangjikeun nazalat alaihimus sakinah, lungsur katengtreman ka aranjina. Tak urang nyumpingkeun eta we danget ayeuna mah. Mudah-mudahan karupek, karepot, kasulitan, kasusah nu aya payuneun urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala saengalna diicalkeun, saengalna ditebihkeun. Sareng mudah-mudahan loyog sareng janji Rasul nu tadi katengtreman ku Allah dipaparinkeun ka urang sadaya dina danget ayeuna. Oh iya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sekali lagi jadi mudah-mudahan ketentraman jiwa, ketumaninahan hati kita dapatkan dengan cara berkumpul di masjid ini. Bukan hanya berkumpul, tapi mentadarus Al-Quran, mentadarus kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak pegang mushaf, Pak Bu. Nyerapang mushaf tak Bu? Ente. Tapi walaupun demikian, kita bisa tadarus insya Allah tanpa pegang mushaf. Tadi saya bacakan satu ayat ketika padam kebetulan. Tapi mungkin walaupun padam, Bapak dan Ibu sudah tidak asing pada ayat tadi. Mungkin ada yang tahu, ada yang hafal surat apa dan ayat berapa yang saya bacakan tadi di muqaddimah. Manawi kadangu eta oge. Speaker pareum, lampu pareum tadi teh. Tapi alhamdulillah simkuring teu pareum tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasabna bihil ard wa minhum man agrokna
wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Kira-kira ayat ini pendek atau panjang? Numutkeun urang sedengnya ieu disebut pendek agak panjang, disebut panjang masih banyak ayat yang lebih panjang dari ini. Sedeng rupina mah ieu. Kiranya ayat ini cukup untuk kita pada saat ini menjadikannya materi introspeksi, materi muhasabah, bukan hanya secara personal, per orang, per individu, fardiyah, tetapi muhasabah jama'i, bersama-sama. Sebelumnya, pada surat Al-Ankabut ini, surat Al-Ankabut, surat kasabaraha Bu? Al-Ankabut punten naros sim kuring. Al-Ankabut itu urutan ke cobi di papai ti Al-Fatihah. Fatihah, Al-Baqarah, lami teuing Bu. Kabujang parem deui. Surat Al-Ankabut ini sebelum Ar-Rum. Setelah Al-Qasas begitu ya. Al-Qasas surat ini Ar-Rum. Surat kasabaraha Al-Qasas 28 betul ya? Al-Qasas itu surat 28. Ar-Rum 30. Nanti surat Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad dan seterusnya. Saur sepuh mah kirang bara apal ayatna sadayana pan teu acan? Teu acan. Pepeuriheun ayatna teu acan apal atuh nami-namina heula sementahun sementawis anu sementahun. Surat Al-Ankabut salah satu surat yang rata-rata jarang terjamah surat ini. Berbeda dengan Al-Ikhlas. Pernah menjamah Al-Ikhlas? Wah. Di luar kepala Al-Ikhlas. Beda dengan Al-Baqarah, Al Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini surat 29. Bisa jadi kita jarang menjamahnya, kurang mengenalnya, padahal sama-sama surat Al-Quran. Pada ayat 40 yang tadi saya bacakan, sebelumnya ayat 39, 38 dan Munur itu adalah menerangkan satu dari 7 isi Al-Quran. Satu dari 7 isi Al-Quran. Jantan Al-Quran teh isina aya sabana rupi. Rupi-rupi nu ngetang teh. Ada yang menghitung 7 Quran itu. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Maudu Quran, objek Quran, materinya adalah tentang 7 macam. Secara garis besar. Nanti yang 7 ini dirinci lagi, dirinci lagi. Seueur teuing ye we nu 7 heula. Salah satunya isi Quran adalah selain tauhid, hukum, kauniyah, targhib wa tarhib, amsal, ardu syahsiyat, termasuk Al-Qasas itu yang ke-7. Jadi satu di antara kandungan Al-Quran adalah Al-Qasas, Al-Akhbar, berita-berita, kisah-kisah. Sanes dongeng, kisah-kisah. Apakah kisah orang-orang yang suada gitu, orang-orang yang bahagia, selamat, maupun askia, orang-orang yang celaka. Kisah-kisah di dalam Al-Quran begitu lengkap. Ini kelompok suada,
Ini kelompok askia, kisah-kisahnya abadi atau diabadikan di dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu kisah Nabi Adam? Apakah karena sejaman? Apakah karena tetanggaan? Atau karena sekeluarga, satu turunan? Bukan. Tapi karena Al-Quran menceritakan itu. Dari mana kita mengenal Korun? Dari mana kita tahu Firaun? Itu adalah karena di antara isi Al-Quran menyebutkan kisah-kisah mereka. Bahkan ada kisah yang lebih jauh dari itu. Kisah iblis versus Adam. Kisah iblis melawan Adam. Sampai 7 surat di dalam Al-Quran menceritakan ini. Doi katerang Nabi Adam menuju di surga kene. Di mana eta bu? Di stasiun televisi? Bukan. Dari surat kabar? Bukan. Dari Quran. Poin penting dari kisah-kisah sebelumnya, ayat 39, 38 dan mundur ke sana, ada pada ayat 40 ini. Banyak para ulama tafsir menyebutkan apa sebenarnya hikmah adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dupi kisah dina Al-Quran kange dijanten ke naon ku urang. Di antaranya Syekh Tantowi Jauhari dalam kitab tafsir yang beliau tulis, Tafsir Al-Jawahir, tafsir yang banyak membahas tentang ayat-ayat kauniyah, tentang alam dan sekitarnya. Sebetulnya saya juga belum punya tafsir ini. Harganya sekitar 2 juta, kurang sedikit. Tafsirna aya, artosna tegaduh. Kekempel artosna tos aya, tafsirna tos aya meser gitu. Jantan seperti ucing-ucingan we. Tapi dulu saya pernah baca tafsir ini beberapa jilid gitu. Ketika aktif di kantor pesantren. Sambil mengurus administrasi, kebetulan ada di perpustakaan pesantren. Di waktu-waktu yang senggang kita baca Tafsir Al-Jawahir. Kita pernah menemukan di tafsir ini, walaupun lupa juz berapa, halaman berapa, tapi yakin. Syekh Tantowi Jauhari menyebutkan di tafsir tersebut bahwa ada 3 hikmah Allah mengabadikan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Beliau menyebut 3. Yang pertama untuk jadi ibroh, kata beliau. Yang kedua untuk jadi tazkir. Ibroh, tazkir. Yang ketiga untuk jadi tarbiyah. Ibroh, tazkir, tarbiyah. Apa artinya ibroh? Pelajaran. Apa artinya tazkir? Peringatan. Tarbiyah, pendidikan. Menurut Syekh Tantowi Jauhari, kisah-kisah di dalam Al-Quran hikmahnya adalah untuk dijadikan yang 3 ini untuk kita. 1 jadi ibroh untuk kita, 2 jadi tadkir, 3 jadi tarbiyah untuk kita. Tidak terkecuali ayat 40 surat Al-Ankabut tadi. Di awal ayat Allah mengatakan fakullan akhozna bidambih. Ini sebenarnya poin yang sangat penting. Setelah sebelumnya Allah menceritakan seperti inilah kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada kaum Lut, kaum Samud, ada Korun, ada Fir'aun, ada Haman dan lain-lain, yang semuanya ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masih di dunia. Kan belum akhirat, belum.
di dunia saja mereka sudah mendapatkan timpaan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka semua kena azab? Inilah jawabannya di awal ayat 40 surat apa tadi, Bu? Bilih hilap. Surat Al-Ankabut ayat 40. Fa kullan akhozna bidzanbihi. Fa lalu kullan. Sanes kulan nusok dicarioskeun ku ibu sare dinten di sauran. Di sauran ku caroge ku putra. Kulan bukan. Kullan ditasydid. Fa kullan akhozna bidzanbihi. Fa-nya fa istinab, kullan di fathah. Kalau di domah kulun, kalau di kasroh kulin. Tapi di sini di fathah, pa kullan. Saya cari di kitab-kitab tafsir dan kitab i'rabul Quran, kenapa di fathah? Walaupun sebelumnya kita menebak, kita tebak kulan jadi apa ini? Kenapa di fathah? Berarti maknanya bagaimana? Ternyata dalam buku-buku i'rabul Quran disebutkan dengan jelas, kulan itu objek maf'ul bi yang diawalkan. Mana fi'il dan fa'ilnya? Di akhir. Fakulan akhozna. Nah ini fi'il dan fa'ilnya. Lalu tanwin ini tanwin apa? Fakulan. Di dalam kitab Jami'ud Durus, kalau kalimat kullu memakai tanwin, kita sering menemukan kullu memakai tanwin. Mau di domah kullun, di patah seperti ini kullan, atau di kasroh kulin, maka tanwin tersebut bisa dipastikan adalah iwad, pengganti dari kalimat yang dibuang. Kalau istilah para ulama nahwiyah, ada mudhof ilaih yang dibuang, ada mudhof ilaih yang tidak disebutkan, tetapi secara makna tetap disebut. Fa kullan, maka tiap-tiap kaum, akhozna kami siksa, bidan bihi. Apa makna huruf ba di sini? Karena huruf ba itu salah satu di antara huruf jar. Makanya setelah ba pasti kasroh, bidan bihi. Tetapi maknanya apa ba di sini? Kenapa pertanyaan ini penting? Huruf ba itu maknanya sampai ada 12. Semuanya ba, tapi maknanya beda-beda, bervariasi. Dugi K12 makna ba itu. Maka tidak boleh kita sembarangan menentukan tanpa memperhatikan susunan kalam. Saya penasaran, cari lagi di buku-buku tafsir, ada tidak yang menjelaskan? Dan kita berhusnuzon, pasti ada. Ternyata yang menjelaskan siapa? Seorang ulama dari madhab Maliki yang menjelaskan tafsir Jalalain. Jadi tafsir Jalalain dijelaskan oleh beliau, diberi hasyiah, namanya As-Sawi, Imam As-Sawi yang menjelaskan ba di sini adalah sababiyah. Dari 12 makna ba, yang paling cocok, yang paling tepat adalah ba sababiyah. Apa ba sababiyah? Ba yang artinya karena, lantaran. Pakulan, maka setiap-tiap kaum, akhodna kami siksa, bidan bihi, bisababi dan bihi. Begitu berarti tafsiran ayat tersebut. Bidan bihi itu bisa babi dan bihi.
disebabkan dosanya. Maka tiap-tiap kaum kami siksa disebabkan dosanya. Berarti tidak akan ada satupun kaum seperti kaum sebelum kita yang Allah timpakan adab, timpakan siksa tanpa ada dosa yang mereka lakukan. Dan bisa dipastikan kaum-kaum yang ditimpakan siksa oleh Allah pasti itu karena mereka berbuat dosa. Ada kaum Nabi Lut, ada kaum Samud, ada Korun, ada Fir'aun, termasuk kaum Nabi Nuh. Kenapa semuanya ditimpakan adab? Inilah jawabannya. Fakullan akhozna bidan bi. Tiap-tiap kaum kami siksa karena dosa masing-masing. Sehingga memunculkan pertanyaan berarti dari lafaz ayat ini, apakah siksaan-siksaan tersebut hanya berlaku bagi kaum-kaum yang telah lalu? Karena lafaz ayatnya umum. Tiap-tiap kaum kami siksa karena dosa masing-masing. Berarti ada dosa, ada siksa. Ada siksa disebabkan dosa. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa kira-kira orang yang tidak pernah berbuat dosa? Kaum yang tidak melakukan dosa. Sedangkan kata Allah, pakulan akhodna bidan bih. Tiap-tiap kaum kami siksa itu karena dosa masing-masing. Kemudian Allah menyebut varian-varian siksaan yang pernah Allah turunkan. Yang pertama kata Allah, paminhum man arsalna alaihi hasiban. Maka di antara mereka ada yang kami kirim hasiba, hujan batu. Seperti siapa yang dikirim hujan batu? Tafsir-tafsir seperti Fathul Qadir yang ditulis Asy-Syaukani, Ma'alimut Tanzil yang ditulis Al-Baghawi, termasuk tafsir-tafsir lain menyebut contohnya adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah kirim kepada mereka hasiba, hujan batu. Dalam rangka apa? Dalam rangka fakulan akhodna bidan bih. Tiap-tiap kaum kami siksa karena dosa masing-masing. Yang pertama ada yang ditimpa siksaan dengan berupa arsalna alaihi hasiba, kirim hujan batu. Wa minhum man akhodathu soyhah, kata Allah. Di antara mereka ada yang dengan dikirim suara yang sangat keras. Sora ting jumegur, sor orang Belanda mah. Orang Belanda terus bahasa kita kan dibawa katanya oleh mereka. Dugikan nu bade kuliah bahasa Sunda S2, saurna kedah ka Belanda. Berarti bahasa Belanda ini. Sora ting jumegur akhodat hussoyha. Suara yang sangat keras melebihi kemampuan manusia mendengar. Pendengaran kita kan ada batasnya. Kiaten cepil urang ngupingkeun kalau volume sampai sekian maksimal. Langkung ti kitu mah moal kiat cepil teh. Upami ngupingkeun soan tenu tarik pisan ngalangkungan kemampuan urang ngupingkeun, apa yang terjadi? Minimal pingsan mungkin. Tidak seimbang antara kerasnya suara dengan kemampuan pendengaran kita.
Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah sampelnya kaum yang kedua yang ditimpakan azab oleh Allah dengan yang kedua ini? Ada. Tafsir-tafsir menyebut contohnya adalah kaum Samud. Kaum Nabi Lut disiksa dengan yang pertama tadi, hujan batu. Sementara kaum Samud berbeda siksaan yang Allah timpakan. Kenapa demikian? Fakullan akhodna bidanbi. Tiap-tiap kaum kami siksa karena dosa masing-masing. Yang ketiga kata Allah, wa minhum man khosabna bihil ar. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, dilelepkan karena lebet tanah. Seperti siapa? Siksaannya berupa itu. Korun. Seperti Korun. Dibenamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Sampai hartanya tersebar kemana-mana. Secara bahasa di kita, upami di hanapeun Masjid Al-Haq aya nu menak harta, pasti nyebatna tuh harta karun, tuh dugi ka dieu. Saking banyaknya harta karun sampai kemana-mana di kita, di daerah mana wae aya nu menak harta, nyebatna teh harta karun. Karena karun memang diantara orang yang disiksa Allah dengan berupa khosafna bihil ar, ditenggelamkan ke dalam bumi, ditelan bumi. Kenapa demikian? Fakullan akhodna bidanbih. Tiap-tiap orang, tiap-tiap kaum kami siksa karena dosa masing-masing, termasuk korun ini. Yang keempat kata Allah, wa minhum man agrokna. Di antara mereka ada yang agrokna, kami tenggelamkan ke dalam laut merah, ke dalam laut kulzum. Tapi Allah tenggelamkan bahasanya. Makanya bukan hanya Fir'aun, termasuk Nabi Nuh, kaumnya itu. Kaum Nabi Nuh Allah siksa dengan agrokna, ditenggelamkan ke dalam air. Jadi Allah menyebut 4 macam siksaan yang pernah Allah kirim dalam rangka pakulan akhodna bidanbih. Di mukadimah saya awali bahwa hikmah dari kisah-kisah di dalam Al-Quran, seperti tadi saya kutip perkataan Syekh Tontowi Jauhari, untuk jadi ibroh bagi kita, untuk jadi peringatan untuk kita, untuk jadi pendidikan bagi kita. Jadi Al-Quran bukan hanya memberitakan ini nih kaum-kaum yang telah disiksa oleh Allah, tapi ada insya'i katanya. Ada insya, bukan hanya khobar memberitakan, tapi ada insya, ada pelajaran, ada peringatan, ada pendidikan di dalamnya. Terutama pada poin yang Allah sebut di awal ayat. Siapapun di antara kita yang berani mencoba berbuat zanbun, di ayat tadi disebutnya zanbun, dosa, maka resikonya adalah, konsekuensinya adalah, akibatnya adalah pakulan akhodna bidanbi. Tiap-tiap kaum kami siksa disebabkan dosa masing-masing. Apakah salah pernyataan orang yang mengatakan kalau kita berbuat dosa berarti menantang siksaan? Upami orang ngalakukeun dosa sami sareng nangtang adab. Kira-kira salah tidak pernyataan itu? Lepat henteu, Pak, Bu? Pami urang midamel dosa nangtang adab eta teh leres teh?
Nantang. Siapa yang ditantang kira-kira? Na'udzubillah min dalik. Allah yang ditantang. Apalagi dosa ini dilakukan secara kolektif, secara jama'i, berjamaah. Berarti tantangannya sangat kuat. Nantang pisannya. Disinilah letak ibrohnya untuk kita. Disinilah tazkirnya, tarbiyahnya untuk kita. Pertama Allah menyebut dosa itu dengan kata zanbun. Nunnya disukun, daknya dipathah. Zanbun. Karena akan berbeda maknanya kalau nunnya dipathah, zanabun. Kalau dipathah nunnya danabun, artinya apa? Ekor, buntut. Ini nunnya disukun, danbun, dosa. Apa itu dosa? Kembalikan kepada lafad aslinya, danbun. Apa itu danbun? Menurut para ulama yang kemahiran mereka dalam memberi pengertian-pengertian, istilah-istilah, baik yang ada di dalam bahasa Arab secara umum atau berada dalam ayat-ayat Quran atau ditemukan dalam hadis-hadis Nabi. Contoh, Imam Al-Jurjani, beliau memberi definisi yang disebut danbun adalah ma yahjubuka anillah. Sangat mendalam menurut hemat saya definisi yang beliau tulis tentang apa itu dosa. Kata beliau, dosa itu adalah ma yahjubuka anillah, sesuatu yang akan menghalangimu dari Allah. Kedah mikirna ge sababaraha kali ieu mah hoyong ngartos teh. Sim kuring teu ngartos di ka ayeuna. Hanya hafal. Ngartos mah henteu. Kata Al-Jurjani yang disebut danbun itu yang sering kita terjemahkan dosa, ma yahjubuka anillah. Pendek, simpel, ringkas, tapi memahaminya tidak mudah. Dosa itu adalah sesuatu yang akan menghalangimu dari Allah. Anjeun sareng Allah teh janten aya panghalang. Nah janten aya panghalang akibat ini. Kata Al-Jurjani, dosa itu seperti itu akibatnya. Sesuatu yahjubuka yang akan menghalangimu anillah dari Allah. Betul Allah itu sami'un, maha mendengar. Betul Allah itu qoribun, dekat. Caket Allah teh. Tapi upami aya aling-aling kumaha? Caket mah caket mung aya panghalang, aya peryogi kedah ka mana? Nguliling anger paling tanya. Ibu palih dia rerencangan palih ditu kahalangan temok, Bu, pirage Bu. Hoyong tepang kumaha? Caket ieu teh. 5 cm ge henteu kanalna temok. Caket tapi kehalangan. Jadi menarik definisi Al-Jurjani ini. Dosa adalah apa-apa yang akan menghalangimu dari Allah. Dalam Al-Quran ada 3 kisah makhluk Allah melakukan dosa. 3 kisah. Yang pertama kisah yang saya singgung tadi di awal. Kisah Nabi Adam dan iblis.
yang tersebar pada 7 surat dalam 114 surat di dalam Al-Quran. Apa di antara pelajaran berharga dari kisah iblis melawan Adam ini? Siapa yang melakukan dosa? Iblis melakukan dosa. Apa dosanya? Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini dosa. Yang kedua, tentang ibu bapak kita, Abul Bashar. Para ulama menyebutnya Abul Bashar awal. Siapa? Nabi Adam dan istrinya Hawa. Adakah dosa yang mereka berdua lakukan di dalam Quran? Ada. Apa dosanya? Fa'akala minha di surat Toha. Padahal pada ayat-ayat lain seperti Al-Baqarah dan ayat-ayat lainnya, Allah melarang mereka berdua mendekati suatu pohon. Wala taqroba hadhihi syajarota. Kalian berdua jangan mendekati pohon ini. Lalu iblis membisikkan sesuatu kepada mereka berdua yang pada akhirnya fa'akala minha. Mereka berdua memakan buah pohon itu. Lagi-lagi dosa dilakukan oleh makhluk Allah ini. Yang pertama tadi oleh iblis, yang kedua oleh bapak manusia yang pertama, Nabi Adam dan istrinya. Yang ketiga, pada Al-Maidah 27. Siapa kakak kita, putra Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil. Di antara putra Nabi Adam yang dua ini ada yang berbuat dosa. Siapa? Qabil atau Habil? Siapa? Habil, Qabil? Bulan? Nubi damel dosana saha? Tuh, benten-benten Di antara mereka berdua ada yang melakukan dosa. Apa dosa yang dilakukannya? Menghilangkan nyawa adik sendiri. Sebelumnya belum pernah terjadi. Nyawa dihilangkan oleh sesama manusia, belum pernah. Inilah kali pertama pembunuhan dolim terjadi. Jadi ada 3 makhluk Allah yang sama-sama berbuat dosa, kata para ulama. Iblis, Nabi Adam, dan putranya. Yang menjadi pertanyaan, apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Pertama, kenapa iblis enggan sujud kepada Nabi Adam? Jelas Allah sebutkan di dalam ayat-ayat. Aba wastakbaro. Kesombongan. Ini penyebab dosa yang pertama, kesombongan. Al-kibru. Yang kedua, apa penyebab orang tua kita dan istrinya Nabi Adam dan Hawa melakukan dosa? Apa penyebabnya? Allah mengatakan wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma. Silakan makan oleh kalian berdua, semau kalian berdua, sepuas kalian berdua. Jadi makanan ada tidak? Tuangeuna aya teu aya? Sok tuang sawaragna mana? Mungkin tidak. Ongkomi orang tuang sepuasnya, sesukanya, tapi teu aya nanaon.
Tidak mungkin. Berarti makanan tersedia tidak di surga itu. Banyak berarti. Masa iya Allah mengatakan rogodan sepuasnya tuh. Hai sushi tuma sekehendak kalian berdua. Baritaya nanawan piraku. Jadi kenapa mereka berdua memakan buah pohon itu? Apakah kekurangan makanan? Apakah tidak ada makanan? Ada, banyak. Nah atuh buah eta bet dituang kene. Para ulama mengatakan penyebabnya adalah al-hirsu. Tidak merasa cukup dengan yang telah ada. Ada makanan itu, banyak makanan itu. Tapi ketika jiwa, ketika hati tidak merasa puas, tidak merasa cukup, akan merasa kurang, mencari, padahal seueur, padahal aya. Maka wajar para ulama dan bisa dipahami kalau mengatakan penyebabnya adalah al-hirsu, rakus, tamak, hawak, tidak qanaah, tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan yang ada. Kalau iblis karena al-kibru, kesombongan, maka Adam karena al-hirsu, ketidakpuasan dengan rizki yang telah ada. Kemudian yang ketiga, kenapa ini Qabil kepada Habil membunuh? Jawabannya adalah karena hasad, karena iri, karena dengki. Kita lanjutkan. Diulang lagi, Bu. Jadi di dalam Al-Quran ada 3 kisah yang layak untuk kita jadikan bahan ibroh, tadkir, dan tarbiyah. Terutama berkaitan dengan apa saja penyebab makhluk Allah melakukan dosa, penyebabnya. Yang pertama adalah karena kesombongan, al-kibru. Seperti halnya iblis. Yang kedua, karena jiwa seseorang, jiwa kita tidak merasa puas dengan apa yang ada. Sering disebut tidak qanaah. Ekstrimnya hirsu, tom'u, syurhu. Rakus, tamak, hawak, gitu. Halusnya tidak qanaah. Yang ketiga adalah karena hasad. Karena selalu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Kalau bisa pindah kepada dia. Dalam bahasa Al-Quran dan hadis disebut hasad. Karena al-kibru, karena al-hirsu, karena al-hasad. Oleh karena itu, dengan tegas dan jelas, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang murid Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan dari 3 kisah tadi, pertama kisah iblis, kedua kisah Adam dan Hawa, ketiga kisah Qabil dan Habil, menurut Ibnu Qayyim berarti usulud dunubi salah satun. Yang menjadi asal, yang menjadi pokok berbuat dosa, penyebabnya adalah 3. Dari mana beliau menjadikan dasar pernyataannya ini? Dari kisah tadi. Jantan penyebab berbuat dosa itu ada 3. Pertama karena kesombongan, al-kibru, kedua karena rakus, al-hirsu, ketiga karena hasad, al-hasad.
Oleh karena itu Imam Malik bin Dinar pernah mengatakan, bisalasin, kata beliau, kendalikan, tahan 3 perkara dengan 3 perkara. Karena ada 3, tahannya juga dengan 3, kata Malik bin Dinar. Tahan, kendalikan. Yang pertama kata beliau, al-kibru bitawadu'i, kendalikan kesombongan, tahan kesombongan dengan rendah hati, dengan tawadu. Karena iblis pun disebabkan sombong berbuat dosa, berbuat sesuatu yang akan menjadi hijab, jadi penghalang, jadi sekat dengan Allah. Makanya yang pertama kata Malik bin Dinar, kendalikan kesombongan dengan tawadu, dengan rendah hati. Wal hirsa bil qanaati, dan kendalikan rakus dengan qanaah. Karena dengan rakus inilah orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, merasa kurang puas dengan makanan yang telah disediakan oleh Allah di surga, sehingga memakan buah pohon itu. Yang ketiga kata Malik bin Dinar, wal hasadu bin nasihah, kendalikanlah hasad dengan nasihah, dengan hati yang bersih, dengan bersih hati. Karena tentunya dengan adanya hasad pada hati kita menunjukkan hati kita penuh kotor, penuh noda, tidak bersih. Karena kakak kita juga, putra Nabi Adam yang pertama, sampai membunuh adiknya sendiri, tidak lain dan tidak bukan dorongan dari hasad. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini tidak mudah gitu. Mengendalikan kesombongan dengan rendah hati, dengan tawadu. Mengendalikan rakus dengan qanaah. Mengendalikan hasad dengan nasihat. Supaya apa? Karena yang 3 inilah menjadi penyebab orang berbuat dosa, penyebab makhluk berbuat dosa. Maka untuk meminimalisir, mengurangi, mengendalikan diri dari melakukan dosa, mau tidak mau kita harus mengendalikan sebab-sebab berbuat dosa ini. Mudah-mudahan kita bisa, mudah-mudahan kita mampu. Kenapa demikian? Dosa yang dilakukan sama dengan tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita untuk Allah menimpakan adabnya. Karena Allah berfirman pada ayat tadi, fakullan akhodna bidanbih, tiap-tiap kaum kami siksa karena dosa masing-masing. Paminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang kami kirim hujan batu. Wa minhum man akhodathu soyhatu, di antara mereka ada yang kami kirim suara yang sangat keras. Wa minhum man khosabna bihil ar, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Wa minhum man agrokna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Lalu di akhir ayat sangat menarik, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu ampusahum yadlimun. Dengan Allah menimpakan siksa kepada kaum-kaum tadi, bukan berarti Allah mendolim mereka. Bukan Allah mendolimi mereka, kata Allah. Walakin kanu ampusahum yadlimun, tetapi mereka sendirilah yang mendolimi diri mereka masing-masing. Inilah penyebab utamanya, mendolim pada diri sendiri. Oleh karena itu ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari
yang diterima dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul yang lahir 2 tahun lebih sedikit selisihnya dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah berusia 2 tahun lebih, beliau baru lahir. Makanya wafat antara mereka berdua pun selisihnya sama, 2 tahun lebih. Rasulullah wafat tahun 11, Abu Bakar tahun 13, 2 tahun. Pada usia yang tidak berbeda, 63 tahun. Tentunya kita sudah mengenal beliau. Siapa Abu Bakar ini? Terutama yang lebih penting kita ketahui ketauhidan beliau, keimanan beliau pasti lebih dari kita. Ilmu beliau pasti lebih tinggi dari kita. Amal soleh beliau pasti lebih rajin, lebih banyak dari kita. Tapi hadis ini menarik. Sahabat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa." "Ya Rasulullah, alimni du'aan." Ajari aku sebuah doa untuk aku panjatkan dalam solatku. Ad'u bihi fi solati. Rasulullah ulang abdi doa, iya doa teh bade diaos dina salat, diaos lagi. Tentu redaksi dari Rasulullah akan lebih baik daripada redaksi kenging urang nyelira. Tiasa janten asa sae redaksi ti urang nyelira tos direka-reka. Tapi tentu dibandingkan dengan redaksi dari Nabi, lebih baik redaksi dari Nabi. Apa yang Rasul ajarkan? Kul, ucapkan olehmu, Allahumma inni zolamtu nafsi dulman kasiro wala yagfirud dunub illa anta pagpirli magfirotan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tentu sudah kita hafal doa ini. Yang hafal doa ini diajarkan kepada siapa? Ini yang menarik gitu. Kepada Abu Bakar. Doa ieu teh diulangkeun ku Rasulullah teh ka sahabat Abu Bakar yang keimanannya lebih kuat dari kita, yang ilmunya lebih tinggi dari kita, yang amal solehnya lebih banyak dari kita. Rasul mengajarkan doa ini. Allahumma ya Allah, inni zolamtu nafsi dulman kasiro. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku dengan dolim yang banyak. Ini yang saya sampaikan menarik teh. Ya teh doa teh diulangkeun ka saha ku Rasulullah teh? Ka Abu Bakar. Apa isi doanya? Pengakuan, kejujuran. Ya Allah, aku telah mendolim diriku dulman kasiron, dengan dolim yang banyak. Kinten-kinten sahabat Abu Bakar tersinggung tidak dengan doa diajarkan ini? Tersinggung tidak Abu Bakar? Piraku abdi dulman kasiro sakitu soleh ke? Tersinggung tidak? Rasulullah yang mengajarkan itu, yang lebih tahu pada umatnya, baik secara personal maupun secara kelompok. Nu paling diperyogikan ku jalmi ieu mah ieu, nu paling dibutuhkan ku nu ieu mah ieu. Rasul kan seperti itu. Maka ketika mengajarkan doa kepada sahabat Abu Bakar, seperti inilah redaksinya. Kinten-kinten upami urang numunut di doa ka Rasulullah untuk diajari beliau, mau dulman apa kira-kira? Abu Bakar makan dulman kasiro ya, dolim yang banyak untuk Abu Bakar. Kinten-kinten nupas kangi urang dulman apa?
Masa qalilan? Ari Abu Bakar kasiron, ari orang qalilan? Kan saya sebutkan tadi, keimanan Abu Bakar jauh di atas kita. Ilmu Abu Bakar lebih tinggi dari kita. Amal soleh lebih banyak dari kita. Rasul mengajarkan, Allahumma inni zolamtu nafsi dulman kasiron. Kira-kira doa yang diajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah? Ka Abu Bakar wae dugi ka dulman kasiro, apalagi kita. Tentu akan lebih kasiron dari sahabat Abu Bakar. Maka mudah-mudahan sebagaimana arahan dari Malik bin Dinar tadi, jika ada kesombongan pada diri kita, jika ada kerakusan pada hati kita, jika ada hasad pada hati dan jiwa kita, kita bisa dan mampu mengendalikannya. Tentu tidak bisa dengan yang lain. Kesombongan harus dengan tawadu, rakus harus dengan qanaah, dan hasad harus dengan nasihat. Makanya di muqaddimah tadi saya bacakan hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Zuhud bab al-baghi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, an tawadu'u wala yabgiya ba'dukum ala ba'din. Dua hal, kalau memakai lafaz Ibnu Majah ini, isi wahyu yang disampaikan kepadaku itu dua. Pertama adalah an tawadu'u, supaya kalian merendah diri, tawadu, tidak takabur, tidak sombong. Yang kedua adalah wala yabgiya ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian tidak boleh menganiaya kepada sebagian lain. Itulah isi wahyu yang disampaikan kepadaku, kata Rasulullah SAW pada hadis dari Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah ini. Mudah-mudahan sesuai hikmah yang disampaikan oleh Syekh Tontowi Jauhari tadi, Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, kemudian surat Toha, yang menyebut 3 kisah makhluk yang berbuat dosa tadi, kemudian berkaitan dengan Al-Ankabut ayat 40 terutama. Bilih seueur teuing eta we hiji atuh. Al-Ankabut ayat 40. Tadi juga disebutkan, ini tidak pendek, walaupun tidak panjang ayatnya, sedang-sedang saja. Mudah-mudahan jadi hikmah bagi kita sebagai bahan introspeksi diri, evaluasi diri. Kadang-kadang kita memikirkan urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan kita sebenarnya. Pada urusan yang penting bagi kita adalah bagaimana peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan akhlak kita. Bilih ngemutan nu sanes-sanes, Bu. Dika ibadah oge janten telat, nah itu ngemutan cenah dina berita. Sanes kitu kedahna teh panginten. Semakin hari usia kita kan semakin berkurang. Tidak sedikit orang mengatakan ketika hari berganti, minggu, bulan, tahun berganti, merasa usianya bertambah. Dugi ka gumira, dugi ka atoh, dirayakan, padahal usianya berkurang, bukan bertambah. Mau merayakan apa kira-kira kalau kita sadar usia kita berkurang? Pupus tehnya ketan bade dirayakeun naonna kinten-kinten. Sok ngariung urang rayakeun yeuh bapak ibu yuswana aya nama sakedik deui sok geura suka bunga piraku kitu. Tapi karena merasa usianya bertambah, gembira. Dia tidak sadar, bukan bertambah tapi
berkurang. Bulan ini kan bulan namina teh pangais bungsu. 2 terakhir dari 2021. Sebentar lagi Desember 2022. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kealfaan, juga kelupaan dari saya sendiri. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.